siang kepada saudara-saudara. Kami dari program Psikologi Universitas Buana Perjuangan akan bekerja sama dalam pemeriksaan tes psikologi. Hari ini, pada saudara-saudara, kami akan melakukan tes psikologi atau yang biasa disebut dengan tes psikotes. Hal ini bukan merupakan suatu tes, karena tidak mengandung lulus atau tidaknya. Alat yang kami berikan beraneka ragam, ada yang berupa perhitungan, kalimat, dan gambar, dan sebagainya. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu agar saudara-saudara dapat mengerjakan dengan baik. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai bersama-sama, jangan ada yang mendahulu dan jangan ada yang mengerjakan setelah aba-aba berhenti. Saudara boleh menggunakan pulpen saudara sendiri, kecuali pada tes tertentu saudara harus menggunakan pensil yang kami berikan. Saudara tidak diperkenankan menggunakan penghapus atau penggaris. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita isi lembar riwayat hidup. Pertama-tama saudara akan mengisi nomor pemeriksaan seperti 5A UBPK 2021 dan tanggal pemeriksaan 16 Desember 2021. Kemudian isilah identitas seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status, dan alamat lengkap. Yang pertama, nama lengkap. Isi dengan huruf cetak atau kapital seperti Alfa Tufail, dan isi jenis kelamin jika Anda laki-laki bulatkan yang L, jika Anda perempuan bulatkan yang P. Tempat tanggal lahir sesuaikan tempat kota Anda lahir. Tanggal lahir sesuaikan tanggal Anda lahir. Agama sesuaikan agama saudara. Status jika Anda belum kawin, coret yang sudah dan pernah kawin. Alamat lengkap, alamat saudara sekarang. Kemudian isi keluarga seperti nama, pekerjaan, alamat. Dan di sini ayah. Ayah di sini nama Rizal, pekerjaan karyawan swasta. Jika alamatnya sama seperti saudara, samakan saja. Dan ibu sama seperti ayah dan kerjaannya ibu rumah tangga. Jika alamatnya berbeda, cantumkan alamat ibu sekarang. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama pendidikan, SD, SMP, SMA. Tulis nama sekolah Anda, bagian, tempat, dan tahun lulus. Seperti SD, SD Purwakarta dan tidak ada bagiannya, dan tempatnya di Sinarbaya, tahun lulus 2014. SMP, SMP 2 Karawang Barat tidak ada bagiannya, tempat di Adiaksa, tahun 2017. SMA, SMA 1 Truk Jambe. IPS, tempatnya di Pusat Jaya, tahun lulus 2020. Perguruan tinggi di UBP Karawang, bagian psikologi, alamat di Pusat Jaya, dan karena saya baru semester 3, cantumkan seperti ini. Yang kedua ada kursus. Jika saudara pernah mengikuti kursus, cantumkan nama kursus saudara di sini. Jika tidak, coret seperti huruf Z. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Jika saudara pernah bekerja, cantumkan nama pekerjaan Anda di sini. Jika tidak, coret seperti huruf Z. Yang keempat, ada kehidupan organisasi. Jika Anda pernah berikut di organisasi, cantumkan di sini. Jika tidak, coret seperti huruf Z. Untuk selanjutnya nomor 5, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap sudah dilakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah sudah dilakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tuliskan macam olahraga apa yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Nomor 6, kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5. Silakan saudara isi. Nomor 7, kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, berkebun, membuat perangko, membuat alat elektronik, dan sebagainya. Nomor 8, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Selanjutnya kolom 9, saya anak ke. Istilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga.
Apakah anak ke-1, kedua, atau keberapa? Terutama saudara kandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik. Jika saudara mempunyai adik-adik, mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolahnya, dan kelas atau semester berapa jika masih sekolah. Lakukan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik apabila saudara punya adik. Jika saudara tidak punya adik, harap kolom adik dicoret semuanya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Untuk kolom 10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak. Demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara. Bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apakah akibat dari penyakit saudara tersebut, akibatnya mau fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya kolom 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih saudara rasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami. Bila mana terjadinya, cukup tuliskan tahunnya saja. Dan apa akibatnya dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya kolom 12. Pernahkah saudara mengalami psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikotes sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak. Dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahun saja, tempat cukup diisi dengan kota saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologis berlangsung. Misalnya Karawang, tanggal 23 bulan Desember tahun 2021. Kemudian saudara harus membuih tanda tangan dan diberi nama jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian
lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologis yang sebenarnya. Kepada saudara telah diberikan selai kertas kosong. Ambillah kertas itu dan di sudut kanan atas tuliskan nomor. Nomor merupakan nomor pemeriksaan saudara. Nama lengkap saudara. Tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, lingkaria huruf L atau P sesuai dengan jenis kelamin saudara. Tanggal pemeriksaan, tanggal hari ini. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang baliklah kertas saudara demikian, sehingga saudara menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan seluruhnya. Halaman ini adalah milik saudara. Sekarang silakan saudara gambar seorang manusia. Dalam menggambarnya, saudara harus menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan penghapus, penggaris, dan alas. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, ambillah pensil dan silakan dimulai. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. Ya, selesai. Dan berilah keterangan dari gambar saudara tentang jenis kelamin dan umurnya, serta aktivitas yang sedang dikerjakan. Sekian pemeriksaan psikologi hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan saudara yang akan datang.